Halo, tes 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 tes. Satu, dua, tiga. Ternyata unexpectedly suara gamenya agak kegedean ya. Kita taruh di 40 aja kali ya. Please jangan mulai serak-serak lagi dong suaranya. Oke. Udah tes suara. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama Mara, si tukang marah-marah hari ini. Tuh kan, emang deh kebiasaan deh ini kenapa ya? Kenapa kayak suaranya robotik gitu ya? Oke, ulang ya pembukaannya, openingnya. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama Mara, si tukang marah-marah. Hari ini kita akan bermain game apa? Kita akan main game Coffee Talk. Kita lanjut lagi untuk game yang kemarin. Ternyata progresnya sih kelihatannya sekitar seperempat jalan. Ayo gaskan ya. Wow, ada astronot ya hari ini. Halo, selamat datang. Halo. Oi. Kenapa, Pon? Iya, selamat malam. Malam juga. Akang aja. Ini ya, Akang kali ya. Akang astronot. Tuh kan nih ngelek-ngelek kenapa deh suara gue tuh sampai robotik gitu tuh, alasannya apa ya kalau boleh tahu? Manggil dong. Oke, sip. Aman aja. Ini kenapa ya? Kayak suara gue tuh suka apa sih, kayak robotik gitu lah. Gak jelas sih sumpah, entah headphone-nya entah laptopnya yang bermasalah. Tuh kan. Lanjut ya. Lagi-lagi masalah bahasa makhluk bumi. Oh, dia alien. Kami tuh nggak paham. Mic-nya kesenggol kali, nggak kesenggol sama sekali, sumpah. Oh ya. Halo, mampir bentar Mar. Iya, oke Arin. Makasih udah mampir ya, udah nge-give hati Aurenmu juga. Thank you. Apa tidak masalah jika saya memanggil Anda Tuan? Iya, tentu saja. Panggil apa aja boleh, Broski. Gak masalah sama sekali kok, Broski. Mau pesan sesuatu kah, Tuan? Oh iya, bener. Sorry ya, lupa. Maafkan kami. Makasih udah tetep layar ya, Arin. Ada rekomendasi nggak? Tapi itu kita juga bisa bedain sih rasa-rasanya. Minuman apa yang paling mahal di sini? Harganya sama semua di cafe ini. Widih, bisa harganya sama semua gitu ya? Halo Kitten White, makasih udah tetep layar ya. Iya kok? Iya menarik kan, bener sih. Udah tahu kamu mau pesan apa bang?
Oke, kami mau pesan apapun. Apapun. Ya udah. Kalian sukanya apa ya? Kita kasih campuran keanehan kali ya. Enggak deh, jangan deh, kita pakai coklat aja deh kali ini. Coklat. Kok pahit? Pulang deh, Alien suka anomali. Iya ya, bener ya. Kita kasih coklat, terus coklatnya kita kasih jahe. Terus kita kasih kayu manis. Beh, gue nggak tahu nih jadinya apa sih, jujur. Atau kasih lemon aja. Lemon sih boleh. Lemon, bener. Lemon dan jahe. Oke, kita bikin ya. Dan kau tidak akan ada masalah dengan kami. Coba kita minum dulu ya. Oh, gitu cara minumnya. Iya, lagi minum. Udah, lu nggak usah pikirin lah, dasar ya. Kan kita di sini beda ras. Cara minum orang beda-beda. Jujur janggal, belum tahu dong. Oh iya, hampir saja kami lupa. Makhluk bumi pakai alat ucapnya untuk minum, sedangkan kami punya organ tubuh tambahan. Biasanya selalu ada alat minum berbahan polipropilena. Sorry nih, gue ngerasa kayaknya headphone-nya ini agak problematik deh. Seperti biasa, gue cabut dulu. Suara gue. Halo. Tes. Halo. Halo, tes. Nah, suaraku hilang ya guys tadi. Plastik yang bentuknya kayak tabung silinder panjang itu, maksudnya sedotan. Iya. Kita heran deh kenapa makhluk bumi itu bergantung sama alat itu. Padahal kan mereka bisa minum tanpa sedotan. Iya sih, masuk akal. Kemungkinan alat minum plastik itu tersedia adalah 87,76% dari total kami beli minuman. Jujur, mungkin karena kadang tuh kita takut gak sih gelasnya tuh dicuci bersih atau enggak. Polutan terbesar planet kalian. Game ini sedang menampar kita ya tentang seberapa kita tuh sangat make. Sip, thank you ya Kitten White. Lalu
Gimana cara Anda minum dengan sedotan? Sama seperti kami lakukan tadi, tapi berkat alat minum silinder itu, kita tuh nggak perlu masukin organ tambahan kami ke dalam campuran. Praktis lah pokoknya. Mungkin makhluk bumi selalu mentingin kepraktisan ketika ngambil keputusan kali ya. Oh gitu. Aku rasa juga tidak akan ada yang ngerasa aneh nih kalau misalnya ngelihat Anda tuh megang sedotan. Iya sih, ngomong-ngomong, Akang ini bilang baru nyampe ya. Akang asalnya dari mana nih? Jauh. Sulit deh ngasih taunya. Tapi kita bisa kasih tahu kamu sesuatu. Kalau kita tuh punya misi di sini. Misi apa tuh, Akang? Misi apa tuh? Menemui apa yang disebut oleh makhluk bumi sebagai wanita. Terus kawin. Oke. Jauh-jauh ke sini buat kawin, Bang. Jadi gak ada hubungannya dengan memasang sesuatu. Maksudnya tuh bukan masang. Apa sih ini maksudnya? Tidak ada hubungannya dengan naik tingginya permukaan air laut. Bukan pasang laut, bukan pasang barang. Ih, sumpah nih suara putus-putusnya tuh kenapa sih? Terkadang bahasa kalian tuh sulit atau sangat membingungkan deh. Aman aja, kita juga suka bingung kok. Makhluk bumi tuh benar-benar butuh memperbaiki cara komunikasi mereka, tahu ada banyak cara untuk mempermudah komunikasi. Dari semua planet yang aku datengin, tempat ini tuh paling jelek. Ya, sorry deh. Jadi gimana misinya, Bang? Enggak baik sih. Kita menggunakan aplikasi komunikasi yang unik ini. Menurut data kami, aplikasi ini adalah sumber interaksi pengembangbiakan terbesar di bumi. Gue yakin aplikasi dating Tinder, kayak Tinder gitulah. Komunikasi is the key. Yes, betul sekali. Walaupun tingkat keberhasilannya tuh juga tidak setinggi tingkat interaksinya. Iya, aplikasi dating. Mereka pakai simbol api sebagai ikonnya. Bener kan gue? Tapi kita menemukan jajan apa Mars, Spring Cell, Grindr, Kak. Hah? Enggak lah. Java is the key. Java. Aku mau jajan cooking simulator sama supermarket simulator. Cookies topless. Kenapa tiba-tiba Java weh? Maksudnya gimana tuh? Menurut pengertian kami tentang aplikasi ini, kita harus geser ke kiri atau kanan untuk interaksi. Kalau kita geser ke kiri artinya kita nggak mau kawin. Kalau kita geser ke kanan artinya kita mau kawin. Dan kalau misalnya dua-duanya geser ke kanan, bisa kenalan tuh buat berkembang biak. Jaki itu si Cookies, Jer. Oh, si Jaki nih. Tahu dari mana, Cong? Jadi gimana nih lu main dating app-nya? Lancar gak, Bos? Sebagian besar sih pakai caps lock ya. Dan mereka tuh ngata-ngatain aku. Aduh, gue speechless sih jujur. Akang ini kan bilang sebagian. Berarti ada juga nih yang ngerasa normal nih. Oh, yang lainnya tuh cuman ketawa aja sih. Akang ini ketemu gak sama orang-orangnya? Kenapa tawa aja sih? Tau lah bro, anjay Pon. Perhatian banget sih Pon. Kami mengatur apa tadi? Kami mengatur pertemuan. Oh jadi kita janjian kan. Terus tapi gak semua orang tuh datang. Tapi ada juga yang datang. Iya, tapi tuh aku tuh nggak paham apa cara komunikasi mereka tuh gimana. Jadi
Habis ketemuan tuh nggak ada hasil apa-apa sih jujur. Padahal kita tuh ketemu di tempat-tempat yang direkomendasikan berdasarkan informasi kami. Kafe apakah salah satunya? Iya, menarik juga. Jadi Akang ini mau ketemuan sama orang di sini. Iya betul, tapi dia harusnya udah sampai dari tadi sih. Mungkin tiap makhluk bumi itu punya arti-arti yang berbeda lah soal waktu. Ngaret nih fix. Sejauh itu ya kita. Lucu deh kalian. Ini kah jodohnya? Selamat malam Nona, malam. Mau pesan apa Neng? Cafe latte ya? Oke siap Neng. Saya siap. Cafe latte apa ya? Kopi susu. Kopi susu. Tadi ya pas si Salva bilang udah pesanannya sudah siap, makasih ya. Gimana rasanya, enak? Apa Neng di sini buat ngebaca seperti biasa? Misi Artemis ternyata ke kafe. Ini Knowledge Hunter ini siapa lagi sih? Gue kenal kah atau enggak? Java is the key. Apa yang dibahas nih? Ya udah tau lah. Selamat menikmati waktu Anda ya. Iya oke. Ada yang bisa aku bantu? Oh enggak. Sorry. Kenapa ini? Nengok terus kah? Permisi. Ya. Neng ini lagi nunggu orang nggak? Enggak, saya lagi nunggu siapa-siapa kok. Yakin Neng? Iya. Aku lagi nunggu siapa-siapa. Kunci kemana ada Jawa bro, noseball. Gue nggak tahu apa-apa sih jujur. Gue nggak paham ini kalian ngebahas apa. Sorry deh, streamernya agak kudet dikit ya. Aduh. Ball nose bro. Streamernya agak kudet dikit. Gak dikit sih, banget sih. Iya nih kita lagi nungguin orang dari aplikasi. Dan dia ini orang orc juga nih kayak Neng. Pertama nih, sorry banget, izin. Saya nih bukan satu-satunya orc perempuan di bumi ini. Bahkan aku pun bukan orc murni. Tapi apakah Anda Uruk High 69? Aduh. Orang ini waras gak sih? Oh iya maafin dia ya Neng. Sorry. Kayaknya dia bukan asal dari sini. Jadi orangnya emang agak aneh dikit. Jadi sorry tadi bener gak Bapak? Neng ini Uruk High 69 bukan? Bukan. Oh bukan Uruk. Uruk you are nggak tahu sih, sorry, bukan. Namaku Myrtle dan aku tak pernah pakai nama Uruk High 69 dimanapun. Makasih bro, bro. Sampai kelilit lidah gua. Oh, sorry deh bang, sorry deh Neng. Ya Nengnya ngamuk, jangan ngamuk Neng. Laki-laki zaman sekarang memang bener-bener ya, kalau seputus asa itu untuk cari pasangan, kenapa aja nggak ngajak teman-teman kamu untuk pergi ke klub kek atau apa? Ya, tapi kami tuh nggak punya teman di bumi. Waktu kamu bilang dia bukan berasal dari sini, maksudnya dia bukan orang bumi? Iya, kayaknya sih bukan dari planet ini ya. Astaga, maaf ya motong kalian nih, sorry. Tapi saat Neng ini bilang klub,
Kegiatan apa nih yang dimaksud? Ayo udah Disman 217, lu udah pernah main game ini ya? Kau udah dapet THR belum? Aku nggak dapet THR. Hopeless romantic sih astronot. Iya nih, astronot nih bukan hopeless romantic tau. Dia tuh emang nyari cewek buat kawin aja. Menurut hasil googling nih, ada banyak klub di bumi. Beberapa sih kelihatan menarik ya. Kayak klub penjelajah angkasa. Mereka nyebut diri mereka sebagai Trekkies. Emang salah yang menjadi hopeless romantic? Belum pernah main tapi aku sering main game story. Oh. Iya, aku ini tahu. Aku juga hopeless romantic. Ih, kok kakak bisa bahasa Indonesia coffee talknya? Di awal-awal kan bisa milih bahasa. Nih, wait. Salah pencet lagi, sorry. Ini kan pengaturan. Pokoknya di awal-awal banget lah, di setting-setting awal. Ya, padahal mau minta 10 lembar merah doang loh, Kak. Itu mah aku juga mau. 10 lembar merah. Mara juga suka main game story. Pantengin aja TikToknya, anjay promosi. Kan game dari Indo, benar. Enggak, aku pas itu main gak ada pilihannya. Ada banyak banget pilihan bahasanya. Yang aku juga nonton seru. Garapan studio apa aku juga nggak tahu sih jujur. Googling aku nggak tahu studio apa. Kapan kamu harusnya ketemu sama si Orc emangnya? 1 jam lalu sih menurut jam lokal. Berarti dia mangkir broski. Apa tuh maksudnya? Artinya kemungkinan besar dia nggak bakal datang. Dulu emang nggak ada, sekarang udah ditambah. Oh, awal-awal rilis kali ya. Gue beli pas diskon gede. Coba mau ngasih tahu aja nih, Nona ini tuh mungkin bener nih Kang. Akang ini ditipu. Udah coba telepon belum Kang? Udah saya teh. Menurut aplikasi sih dia juga udah baca pesan saya. Emang dia ngebales apa? Dia nggak ngebales sih. Aduh, kalau dia nggak bales 100% yakin dia itu kabur. Dia tuh gak bakal datang. Benar apa dikatakan sama Nona ini nih, sama Neng Myrtle nih. Oh gitu. Soalnya kita teh orangnya objektif. Tapi makhluk bumi yang tidak jelas ini bikin saya merasakan perasaan yang baru. Ini emang udah pernah terjadi sebelumnya? Sering banget. Seperti biasa Toge memasak. Si Orc cewek ternyata ya. Woi, sorry nih, dada segede gaban lu kagak lihat. Sorry banget nih. Makasih udah tetep layar ya. Oh, aku turut prihatin. Tapi itu biasanya sih pertanda nih kalau si Akang nih harus ganti strategi. Emangnya makhluk bumi pakai strategi untuk kawin? Agak rumit sih jujur ya. Aduh, memang teteh-teteh ini bikin saya takjub. Kalau gitu kita nggak perlu lama-lama lagi deh di sini. Aduh, akang bisa tetap di sini kalau akangnya mau. Oh ya, nggak apa-apa. Kami juga harus laporan dulu. Suka sama Orc, rasa alpukat.
Tuh kan, ini kenapa sih suara serak-serak ini tuh dari mana sih? Kayak ini mic gua atau gamenya atau apanya dah? Aku suka pertanyaan yang satu ini. Tapi kita pasti datang lagi kok, Neng. Tempatnya bagus, Neng. Oh iya, panggil saya Mara aja, Kang. Iya, makasih atas waktunya ya, Neng Mara. Makasih juga atas masukannya ya, Neng Milter. Ketemu cewek langsung jadi karbit. Karbit? Aduh, kayaknya gue terlalu bego sih untuk hal-hal sebutan-sebutan zaman sekarang ya. Gue bukan milenial, tapi gue agak-agak geblek dikit, sorry. Pokoknya kita akan belajar lagi strategi kawinnya ala makhluk bumi. Iya, baik. Omong-omong, ini namanya tuh, itu namanya norma kawin. Bisa pakai strategi sebagai kata kuncinya sih. Oh iya, sip, makasih ya pesannya, Neng Myrtle. Teh Myrtle maksudnya. Ya udah kalau gitu, saya cabut dulu ya. Iya, hati-hati di jalan ya, Kang. Kak Mara spek lama berarti ya. Spek lama. Enggak, gue Gen Z anjir. Tapi gue juga kagak update. Aduh, ini kenapa sih sumpah? Yang suara serak-seraknya kenapa? Ada yang bisa bantu enggak? Nada gue ikutan coy. Aduh, siapa yang tadi barusan tuh? Aduh, ganti nada ya. Banyak elite ball di sini, jil tumben. Kelahiran 1900. Udah kuno semua. Bentar, gua mikir dulu. Kan kita harus pakai nada yang beda-beda. Pokoknya kalau sama Akang astronot, kita ngomongnya harus agak pakai nada-nada Jawa. Kalau sama Mbak ini kita santai aja. Oh, hai Freya. Astronot ngapain di kafe? Minum dan nungguin temennya sih tadi. Temen kayak gimana? Laika si anjing angkasa. Ih, jadi inget Laika. Anjing sinyalmu Mar pas kesek-kesek hyping nggak? Enggak, sinyalku oke. Mic lu kali. Gak tahu nih, gak tahu kenapa coy. Pas mabar emang biasa mic gua kayak gini ya. Roar. Halo, Maimara. Allah Nine. Kalau kalian ingat anjing Laika, anjing angkasa si Laika, dia dibikin patungnya, dia dikirim ke luar angkasa, astronot anjing pertama mungkin, buat ngetes sebelum manusia dikirim. Kasian banget asli. Enggak, dia lagi nungguin teman kencannya dari dating app gitu. Harusnya aku di sini dari tadi. Teman kencannya emang kayak gimana? Oh, dia nggak datang. Aduh, kasihan banget ya astronotnya. Kenapa dia nggak lepas baju astronotnya nih sebelum kesini? Pamer pekerjaan itu sih emang hal biasa. Cuman kan nggak perlu lebay kayak gitu. Kayaknya sih dia bukan astronot ya. Bukan astronot biasa maksud gue. Maksud lu gimana tuh? Kayaknya dia alien deh. Alien? Kayak aliennya Englishman in New York itu. Alien, yang alien beneran maksud gue. Luar angkasa. Mungkin. Atau dari dimensi lain, aku juga nggak tahu sih jujur. Wow. Dapat teknologi langsung jajak seluruh alam semesta. Itu wow banget sih. Maksudku orang kesini emang banyak macamnya ya. Tapi wow. Pokoknya hidup gak akan pernah bosen deh di sini. Makanya datang lebih awal. Itulah kenapa aku nulis tentang kafe ini. Oh iya, ada update bro soal novelku itu. Iya, dengan huruf kapital T dan I. Berjalan lancar sih. Bagus lah. Boleh lihat. Malu-malu aja nih orang. Beli kopi dulu dong. Masa datang-datang agak beli kopi?
Apa maksudnya? Boleh lihat gak maksudnya draft novelnya? Gak boleh, jangan. Apa sih? Masih belum bagus. Aduh, kamu terus lebih percaya diri. Pesimis banget jadi orang. Kamu kan hebat. Lagian kalau kamu belum yakin nih, mungkin aku kan bisa kasih saran gitu. Lucu banget Mbak Freya. Halo Merah Suraimu. Ya sih, aku sebenarnya udah ngeprint draftnya. Jadi kamu emang pengen ngasih lihat ya? Masih gak yakin sih sebenarnya, karena kan ini masih draft pertama. Ih, gue juga udah biasa kok sama cerita aneh lu. Dan aku juga udah sering baca. Oh ya udah. Aku callin dulu dari tas, bentar ya, bentar. Kasih pendapat yang jujur ya. Iya, pasti gue jujur sejujur-jujurnya. Jadi kamu masih lihat atau enggak? Santai aja Neng Freya. Ini ya sekarang coba aku baca dulu ya. Gimana bagus gak? Aku mau baca pelan-pelan ya. Oke, sebentar. Belum selesai nih, belum tamat. Baru F1 di HP ini game. Aku nggak cek di HP, emang ada ya? Iya kan? Emang ada di HP. Ada apa jelek ya? Kayak pemeran utamanya. Emang penulisannya jelek ya? Rasanya aku kayaknya sifatnya nggak mirip ya sama aku ya. Ya karena bukan kamu inspirasinya. Alah, GR kali. Aduh. Padahal ada contoh baik yang selalu hadir di depanmu tahu tiap hari. Contohnya aku. Kamu itu orang paling misterius yang pernah aku kenal, tahu. Tunggu. Kayaknya ada yang mau datang nih, tamu baru. Draftnya. Aduh, sebentar aku belum bisa baca. Bentar. Bisa di Android. Udah ada di Play Store, baru F1. Wow. Episode 1 tuh maksudnya day one doang kah? Soalnya ini kan juga Coffee Talk pertamanya. Kalau main game story di Android main mod like sama Doki Doki Literature Club, Bang. Oh, di Android juga ada. Oh iya, Jir free lagi. Selamat datang, welcome. Mau minum sini atau bawa pulang? Minum sini ya. Mau pesan? Mau pesan apa, Neng? Atau mungkin Nengnya nih mau duduk dulu nih sebelum mutusin. Aku mau pesan langsung sih, jujur. Ya udah santai aja ya, santai. Boleh pesan yang agak rumit nggak? Boleh pesan apa aja boleh, silakan. Selama kita punya bahannya kita bikinin. Wow, bukannya ini my apa lagi? My Bini. Coffee Talk game underrated banget sih. Underrated. Kayaknya lumayan terkenal deh. Makasih udah follow ya, Merah Suraimu. Oh. Kalau begitu, gimana ya cara ngomongnya ya? Kayaknya yang soft kayak gini cara ngomongnya udah yang di kucing-kucingnya itu ya. Ini harus beda lagi gak sih? Wait. Gak apa-apa deh kayak gitu aja juga gak masalah. Di Steam ada gak sih ini? Ada. Justru ini gue main dari Steam. Kalau begitu, kamu tahu masalah chai gak? Teh rempah-rempah. Iya, aku pengen pesen masalah chai ya. Oke, siap. Masalah chai. Bro mulai bingung. Iya, soalnya udah kebanyakan suara gue. Masalah chai.
Kita kayaknya nggak ada resepnya ya masalah matcha ini. Ada nggak? Nggak ada ya. Teh. Coba ya kita tes ya teh. Rempah-rempah kan, berarti pakai kayu putih. Tapi yang di Andro bayar kata komennya. Biasa aja Mar. Ah nggak mau ah. Gue nggak mau, terlalu basic. Aku tidak mau basic. Anjay. Coba ya bikin ya. Teh kayu manis jahe. Kayaknya ini bukan masalah chai gak sih? Masalah chai teh kayu manis jahe buang. Apa ya? Teh masala chai, teh hijau masala. Aku yang pesan masala chai ya. Teh dengan rempah-rempah. Gratis, size-nya 238 MB. Teh dengan rempah-rempah. Urutannya Mar. Oh iya kah? Teh kayu manis. Buang. Emang urutannya ngaruh? Jangan teh hijau lagi. Rempah-rempah kesukaan VOC. Iya nih. Teh masala coy, masala chai teh dengan rempah-rempah. Chai itu kan teh atau teh hijau ngaruh kah atau teh biasa? Aku kasihin 3 bahan berbeda. Oke. Teh dengan rempah-rempah. Urutan gue salah kah tadi? Kayak gini kah? Emang ngaruh ya? Coba. Oh ngaruh ya? Ulang coba ya. Coba ya. Oh iya, makasih ya Zi tips hintnya. Ini kah minuman yang dimaksud? Dari kelihatannya sih sepertinya begitu deh. Aku coba dulu ya. Oke, coba silakan. Ini gimana rasanya, Neng? Ya ampun, enak banget. GG, keren. Yoi dong. Membuatku teringat kenangan masa lalu. Semoga kenangannya baik ya. Iya dong. Sampai di mana kita tadi? Karakter utamanya, karakternya terasa kamu banget nih. Iya dong, aku pemeran utamanya ya kali lu. Itu istrinya emang begitu guys, suka bikin resep aneh. Istri gue. Apa nih? Kalau pembacanya kenal aku, mereka pasti bisa langsung tahu lah. Emang nggak apa-apa kayak gitu? Iya emang kenapa? Kenapa enggak? Narsis tuh narsis. Jangan khawatir ya. Jadi si Knowledge Hunter ini my BD-nya tuh si tadi ya, siapa namanya tadi gua nggak tahu. Kemarin ada yang bilang bininya si itu, si kucing. Aci ya. Jika bisa semuanya kenapa harus satu? GG. Memang harem itu paling depan ya. Nggak akan ada yang tahu lah, kecuali kalau mereka benar-benar kenal gue. Dan MC-nya juga kan punya pola pikir yang sama kayak gue. Minumannya kasih dia by the way, kalau di Indo kayak STMJ. Gue nge-lag kah? Atau iya bener kan?
Mulai deh. Gue nggak tahu dah. Sumpah gue kesel banget tiap live streaming nih. Kalau MC-nya mirip gue kan gue jadi lebih gampang nulisnya. Yahoo. Makasih udah follow ya Knowledge Hunter. Ya udahlah kalau kamu bilang kayak gitu. Maaf. Neng ngomong apa, Neng? Iya, maaf ganggu ya. Kamu nih penulis fiksi, Iya, betul. keren banget. Ya, cuma nulis cerita pendek aja sih, cerpen buat koran. Tentang atau cerita non fiksi lah tentang orang-orang di kota ini. Dia lagi nulis novel juga loh. Malah baru aja gue baca nih draftnya. Wow, Pendamping handal. Jujur gue nggak nyangka ada suara lu begini, Mar. Ada dong. Beh. Harus nyangka. Gimana sih? berapa buku yang sudah kamu tulis? Lama-lama mirip Fluttershy. Hai Murat. Tapi yang asli yang kayak gini, yang soft-soften kayak gitu beda, bukan gua itu. Jiwa yang terpendam. Minum dulu, susah dubbingnya. Ya, ini akan jadi buku pertama gue deh. Pokoknya kalau gue berhasil selesaiin sih. Aku itu pengen selalu pengen jadi penulis fiksi juga tahu. The Goons cantik. Cantik yang mana? Ada 3 nih. 1, 2, 3. Tapi menganggit kata tuh susah. Aku kan penulis, tapi aku bahkan nggak pakai kata sulit kayak menganggit gitu. Banyak yang bilang kalau kosakataku tuh agak unik. 4 sama gue. Siap Pon. Kalau ada yang mau ngangkut 3 orang ini, sekalian angkut si Ponce ya. Emang kerjaan kamu apa? Nama kamu siapa? Oh, maafin aku ya. Kan terlanjur. Maafin aku ya, namaku Aqua. Halo aku Freya. Dan barista di sini tuh adalah Mara. Halo Nona Aqua. Senang kenalan denganmu ya. Hijau lah laki, anjay. Sukanya yang agak-agak mengarah ke sana ya. Jadi kerjaan kamu apa? Aku ini tuh peneliti di universitas. Aku juga bikin game waktu ada waktu luang. Itu ada kursi kosong jadi pengen duduk di situ terus ngobrolin praktik korupsi di Indonesia. Beh, sumpah Isalva diem-diem ternyata agak deep ya, dikit-dikit. Hey, itu bahkan lebih keren dari kerjaanku loh. Makasih ya. Katanya nggak bisa nulis, tapi bikin makalah penelitian kan butuh keahlian menulis juga. Memang sih. Tapi itu kan tulisan deskriptif, bukan naratif. BTW, emang bidang apa nih yang kamu teliti? Obrolan jadi warkop jadinya iya warung kopi ya, bukan kafe lagi ya. Omong-omong, oh ini mah udah. Fokusku itu grafika komputer. Widih. Kebanyakan sih cuman hitung-hitungan ya, dan agak ngebosenin gitu deh. Bukan sesuatu yang dilirik media kayaknya sih. Karena nggak ada banyak pembacanya gitu. Ya ampun, aku lupa kalau kamu ini jurnalis. Maafin aku ya, aku tuh nggak bermaksud nyinggung kamu. Aduh, nggak perlu takut gitu dong. Nggak apa-apa, santai aja. Maaf nih, motong pembicaraan kalian. Iya, Kamu bilang kan kalau kamu ini peneliti grafika komputer kan?
Iya. Kamu nulis makalah tentang teknik rendering pada environment 3D. Kalau nggak salah kontributornya ada nama Aqua sih. Oh iya betul, itu aku. Kamu baca? Iya, soalnya itu penting lah buat proyek yang kami lagi kerjain gitu. Proyek apa emangnya? Proyek seri video game Full Metal Conflict, Full Metal Alchemist. Cafe mah warkop berbudget. Iya sih, jujur. Aku beli game A Space 50k, ternyata ada yang murah 42k dapat 2 game. Game apa sama apa emang ya? Aku juga beli segituan waktu beli game A Space for the Unbound. Warkop juga ada bartender. Iya sih. Tapi opsinya nggak sebanyak ya, ada ini sih. Banyak sih tetap, ya udah bodo amat lah. Yang benar, kamu yang ngerjain Full Metal. Full Metal apa tadi? Full Metal Conflict. Full Metal Conflict. Ups, maaf tiba-tiba aku heboh begitu. Aduh, nggak perlu minta maaf, santai aja. Emang seru sih kalau misalnya ketemu orang nih yang suka dengan karya kamu. Aku suka banget sama seri itu. Ngomong-ngomong, namaku tuh Aqua. Tapi kamu udah tahu ya? Namaku Myrtle. Kamu ngerjain apa di proyek itu? Aku sih technical artist ya di situ. Oh, pantas. Sebenarnya aku nggak mau ganggu obrolan kalian nih. Tapi boleh minta kartu nama kamu nggak? Aku dan teman-teman butuh diskusiin sesuatu. Kami jadi kayak ngirim kuesioner gitu lewat formulir kontrak departemen. Tapi belum ada balasan. Oh iya, emang sering terjadi sih. Formulirnya ngirimin itunya ke departemen lain, dan kadang mereka lama responnya. Maafin ya. Iya nggak apa-apa kok, paham. Aku hari ini nggak bawa kartu nama sih, tapi tukeran alamat email aja kalau kamu mau. Iya boleh. Ini ya email aku. Ya udah aku simpen ya. Full Metal Gear Solid Mansion. Kalian nih ternyata sangat paham ya dengan apa yang dibahas. Ini Gear Solid apapun aku juga kagak tahu. Proyeknya iya kali Indonesia kah? Full Metal Conflict yang kalian bicarain dari tadi itu seri FMC yang lagi dibuat ya filmnya. Iya yang itu. Jujur aja aku nggak suka sih game itu jadiin film Hollywood pula. Karena emang bisa bakar uang sih untuk visualnya, tapi aku nggak yakin filmnya tuh bakal bagus. Emangnya kenapa? Ya karena gamenya punya cerita yang unik yang cuma bisa dikisahkan lewat medium game aja. Begitu pula FMC. Menarik. Kamu juga main game? Nggak banyak sih. Aku biasanya game yang aneh, abstrak, yang ada unsur seninya gitu. Jenis-jenis game yang mungkin ada di galeri seni gitulah. Oh iya? Aneh juga. Bukan orang pertama sih nyebut gua aneh, jujur. Bukan itu. Biasanya orang yang main game nyeni itu adalah pemain yang bosen sama game-game zaman sekarang. Iya, tapi menurutku game seni itu punya pasar sendiri kok. Beda sama game-game mainstream. Jadi banyak pemainnya yang memang bukan gamer. Kayaknya Full Metal Panic deh, tapi nggak tahu juga. Itu game apa lagi pun gue juga kagak tahu dah. Game kayak gitu tuh lebih mudah aksesnya, tapi sulit juga dipahamin. Butuh pemahaman tinggi dalam beberapa hal untuk mengerti game kayak gitu. Maaf ya aku banyak ngomong, tapi itu sih yang aku maksud. Oh ini ketika bubble-nya jadi lebih kecil, itu dia suaranya mengecil. Jadi nanti gue kecilin suara gue juga kali. Iya bener kok.
Tapi itu perspektif yang bagus sih. Aku juga main game itu gara-gara teman-teman nongkrong aku. Ya kamu kelihatan kayak anak hipster sih, nggak salah. Jadi ngerti kan maksudku soal adaptasi film itu. Kurang lebih sih. Ngomong-ngomong aku harus cabut duluan ya. Nanti aku call lagi nih besok pagi soal yang tadi. Tunggu, sekarang jam berapa? Oh ya ampun, aku juga harus pulang. Kita bisa jalan ke halte bareng kok kalau kamu mau. Aku nggak ganggu kan, Kak Myrtle? Panggilnya Myrtle aja, nggak usah pakai kak, santai bro. Nah, nggak ganggu kok, aman aja, aman. Ayo kita cabut sekarang. Ayo. Makasih banyak ya, Mara. Kamu juga, Freya. Semoga sukses ya. Iya, Titi DJ, oke, Titi DJ. Oke, makasih ya. Oke, sampai jumpa lagi ya semuanya, sampai jumpa. Hati-hati di jalan pulang ya, guys, teman-teman semuanya. Jadi udah cabut aja 3 orang tuh. 2 maksudnya. Hari ini pelanggannya banyak juga. Jadi tadi sih seru ya obrolannya. Tapi kamu belum ngomong apa-apa nih soal draft gue nih. Tadi kamu bacanya setengah-setengah doang. Ya lumayan bagus kok. Seriusan, udah gitu doang. Aku kan bukan editor. Emang kamu berharap aku ngasih feedback yang banyak buat lo? Iya lah. Ya bener, kamu kan orangnya misterius. Tapi aku udah lama jadi pelanggan setia kamu loh. Jadi aku bisa baca ekspresi kamu nih waktu kamu baca draft aku. Lagi main game apa kak? Lagi main game Coffee Talk, Bobak. Ada di atas game itu ya. Di atas gamenya itu, di atas kepala hijau itu ada Coffee Talk. Kayak gitu tulisannya ya. Kau punya banyak komentar kan? Jujur aja deh. Oke, iya sih, bener sih jujur. Tapi ini bakal panjang ya. Dan aku bakal jujur banget nih sama lu nih. Ya sebenarnya malam juga masih panjang sih. Jadi ayo mulai. Oke, kita mulai dari yang pertama. Bagus, di skip. Teh ala Rusia. Ada lemonnya ya. Lemon dan kayunya. Teh ala Rusia kayak gitu. Oke, sip. Gue liatin loh supaya gue kagak salah resep. Teh ala Rusia. Hari Minggu. Maurice Lester dari keterpurukan menuju kemewahan. Akuntan berumur 27 tahun ditemukan tewas terpenggal di tempat tidurnya sendiri. Pembunuhan itu mah. Menurut penelitian, sebagian besar obat penenang werewolf di pasaran tidak aman. Gue pengen baca The Evening Whispers-nya dulu. Yang Day sebelumnya juga belum dibaca ya. Halo, aku alien perempuan. Itu panggilan kami kan? Dari planet 3 galaksi yang kalian sebut dengan Andromeda, aku datang ke sini untuk memastikan kalau bangsaku bisa tetap bertahan dan tersebar di seluruh alam semesta. Itulah yang tertulis di profil dating app-nya. Sebagai penggemar science fiction, aku tidak perlu berpikir 2 kali untuk geser kanan. Meskipun waktu foto yang ia pasang hanyalah sekitar foto-foto cosplay dan foto-foto yang aneh, unik, dan bertema luar angkasa. Dan disinilah ia sekarang, menyerupai secangkir kopi Papua Wamena, terlihat seperti gadis yang selalu kuimpikan. Rambut bob gelap, alis tebal, mata yang tajam, dan senyum tiada henti yang ditujukan untukku. Jadi aku mendarat di sini sekitar 168 jam yang lalu. Dari 12 utusan, aku beruntung bisa ditempatkan di tempat yang memiliki minuman yang fantastis katanya. Setelah beberapa lama menjelaskan tugasnya sebagai alien. Aku suka science. Ada yang pernah main mouth washing? Lebih ke pernah denger sih. Itu game baru juga kan ya, belum lama kayaknya. Tapi ini mungkin agak terlalu berlebihan. Ia sama sekali belum bercerita tentang pekerjaannya, tempat lahirnya, atau hal-hal normal lainnya. Mungkin dia gila, pasti begitu. Tidak mungkin perempuan yang terlihat sempurna ini bisa sempurna dari dalam juga, kataku dalam hati. Jadi apa rencanamu? Kamu mau nulis cerita jadi novel, komik, game, atau film? Tanyaku. Cerita apa? Yang kamu ceritain barusan sepertinya bisa jadi besar nih kalau misalnya kamu taruh di medium yang tepat.
Ya aku sudah ceritain itu lewat sosmed dan dating apps sih. Tentu aja kurang. Kalau bisa diangkatkan media mainstream, kamu bisa dikaya tahu, bisa jadi terkenal. Terkenal berarti akan ada lebih banyak yang tahu tentang bangsaku dan misi kami. Pasti dong. Kalau gitu akan lebih mudah untukku menemukan manusia dengan benih berkualitas tinggi ya anjay. Bisa dia berapa ini? Hari pertamanya Selasa, ini hari Minggu. Hitunglah 6 kayaknya berarti ya. Kalau begitu, iya mungkin. Iya, pokoknya dari korannya ini juga kelihatan sih kalau ini D6. Oke, aku harus mulai dari mana? Tiba-tiba teleponku berbunyi, sahabatku menelpon. Oh maafkan aku harus menjawab ini, kataku sambil ngangkat telepon. Woi, siapa cewek itu? Cantik banget, woi. Suara heboh temanku berdengung di telingaku, bisikan kencang yang membuatku curiga. Apa, Jam bilang kamu ada di kafe ini juga? Iyalah, aku lagi antri di kasir. Kamu lihat aku nggak? Oh iya, aku lihat kamu. Bener sekali, kamu dari mana kamu kenal cewek itu? Aku suka banget cewek rambut panjang yang diwarnai kayak gitu. Hah? Maksudmu? Cewek itu duduk di depanmu, itu cewek idealku, rambut panjang berwarna pelangi, mata yang besar dan tulang pipi itu. Aku menyala teleponku dan menatap perempuan berpipi bulat di depanku dengan perasaan yang bercampur aduk. Kenapa kamu melihatku seperti itu? Tanyanya. Kamu benar-benar alien? Iya, itu yang tadi gue bilang padamu. Waduh, habisi saja aku. Akhirnya aku itu memang tugasku. Jadi di tempatku atau di tempatmu. Oh, tidak usah pakai apa ini? Lanjutnya, Hotel Cinta Cyberpunk. Ini mungkin bakal jadi spoiler hari kita hari ini ya. Hari Minggu ini, day Minggu ini. Day ke berapa? Ke 6 ini. Layanan kamar, tolong antar ini ke kamar 512. Kemarin Freya datang ke cafe gue kagak beli kopi. Ya gue baru inget. Emang ya orang numpang datang buat ngobrol doang. Pesanan itu datang sekitar pukul 10.30 malam. Aku sudah tidak melakukan apa-apa. Lebih tepatnya aku menunggu pesanan. Aku ditugaskan untuk mendengar botol wine dan beberapa bungkus ya karena para tamu meminta hal tersebut. Hal seperti ini anggap saja mereka kurang persiapan. Tanggung jawabku menyerahkan barang-barang yang diminta padaku untuk antar. Dari situ aku berjalan ke lobi dan menunggu lift sampai sambil saat menunggu seorang tamu datang dan menekan tombol lift. Ia menatapku dengan wajah sumringah. Aku memberinya senyuman yang diajarkan oleh manajemen hotel. Ia pun mengembalikan senyumku di dalam lift yang dengan tombol lantai 3. Senyum pun merebak sambil menuju ke atas. Tamu itu mengangkat HP-nya dan mulai merekamku. Ini lagi pikirku. Aku diam saja. Lebih tepatnya aku tidak bisa berbuat apa-apa karena ini adalah bagian dari pekerjaanku. Lift sampai di lantai 3. Tamu yang tadi pun pergi sambil masih mengarahkan kameranya padaku. Aku menunggu sendiri sampai liftnya sampai di lantai 5 dalam beberapa detik. Aku turun dari lift dan pergi menuju kamar 512. Sampai di pintu depan aku membeli kamera untuk memberikan itu dia saus-saus. Aku mendengar suara wanita. Pintunya terbuka. Lihat sayang, mereka benar-benar pakai robot untuk mengantar pesanan kita. Wanita bersama kasihnya. Haha, keren sekali. Jawab sambilnya berusaha dengan antusias. Walau aku lihat dia sedang menatap bokong wanita itu dan tidak sabar untuk pakai seberat yang mereka pesan. Aku mau berfoto dengan robot ini ya, ucap wanita itu dengan suara manis yang dibuat-buat. Tentu sayang, tunggu. Kamu yakin tidak apa-apa walau kayak begitu saja? Tetapi ya itu masih bisa memakai otaknya. Tidak apa-apa, aku bahkan lihat mereka punya robot. Pokoknya tidak masalah, kata sang wanita. Itu model yang berbeda. Selanjutnya apa? Kamu mau meluk Terminator? Aku beri tambah hati. Kalau begitu ayo senyum 1, 2, 3 klik. Gemasnya aku berharap wujudnya lebih seperti manusia sih. Mungkin teknologinya belum sampai situ. Tanya wanita dewasa yang masih belum menemukan konsep dan namun jangan tentu. Oke, ayo saya robot ini harus kembali bekerja. Ayo kita ambil pesanan kita dan biarkan dia pergi. Mereka pun mengambil pesanan mereka dan menutup pintu. Oh manusia, bagaimana kalian bisa bertahan lama sekali di bumi? Pikirku sambil beranjak pergi ke ruanganku. Oke. Suara gue habis. Tomodachi ya, kita lihat. Oh, Freya udah nambah nih. 29 Januari, penulis di Evening Whisper suka membicarakan hal sederhana, seni dan kehidupan. Soal jurnalis yang penulis cerpen, temukan cerpen unik. Oke. Gel Naiman dan Maruki Harukami adalah idola dan panutanku. Kopi. Berulangi, aku adalah fans berat Naiman dan Harukami. Bekerja sebagai jurnalis, karena itulah aku bisa mengasah kemampuan menulisku, berbincang dengan orang lain lebih pengalaman. Oke. Mantap, game Local Pride. Yoi dong. Gue main game Local Pride baru ini doang sih kayaknya. Enggak deh, pernah main Afterlove EP juga. Tapi belum gua tamatin Afterlove EP. Lua juga udah lumayan dekat ternyata kita sama dia. Fotre ames unpai itu artinya apa tuh? Kayaknya kita harus coba translate tuh. Oh, bahasa
bahasanya bukan bahasa Indonesia ya. Nanti gua translate deh. Pecinta terangnya cahaya bulan, buat saya akan damai dari kehidupan. Puisi adalah dan seni adalah kesukaanku. Pegawai perusahaan trading di hari biasa, penikmat puisi dan museum di akhir pekan, terbuai oleh cinta terlarang. Iya deh, yang cintanya terlarang banget tuh. Oh, pesan yang lagi? Enggak, ini dulu aja. Aku akan pesan lagi setelah aku selesai baca ini. Oke, aku akan meninggal kamu dengan apapun yang sedang kamu baca. Ya ampun, kenapa? Oh, dia mesen kopinya langsung, gak perlu kita bikinin lagi. Main My Fanboy. Sumpah, Isalva makin ke belakang lu makin kelihatan ya. Makin kelihatan lu. Itu apa lagi? Emang ada? Oh iya, beneran ada lagi. Gue liat Google. Anjay. Oh my god. Hey Bung, sepertinya Anda harus disucikan. Iya lagi, setelah baca koran tadi juga. Oh Aqua, kamu datang lagi. Hai Freya. Hai Mara. Iya, salam kenal. Salam kenal. Selamat malam, Nona Aqua. Bagaimana kan keadaan kalian berdua? Kayak biasanya lah. Aku juga baik. Kalau Neng Aqua gimana? Aku juga baik-baik aja sih. Kamu gimana? Ups, aku udah nanya ya. Sorry. Gak usah terlalu dipikirin. Iya, nanti confess ke bapak aja. Isalva diem-diem game story apa yang dimainin dia. Jangan-jangan game story kayak gitu semua. Udah gak apa-apa, gak usah dipikirin banget. Apakah Myrtle ada hari ini? Sejauh ini sih cuma aku sama Mara ya. Dan sekarang ada kamu juga sih. Kalian janjian kah di sini malam ini? Oh, enggak. Cuman mikir aja dia datang enggak sih malam ini? Kamu punya email dia kan? Iya. Kenapa nggak suruh dia kesini aja? Aku selalu ngomong gitu sih kalau misalnya mau ketemu sama orang. Maksudnya kayaknya kurang sopan deh. Kalian nggak terlalu penting juga. Aku cuma mau ngomongin soal itu, pertanyaan yang dikirim timnya hari ini. Supaya bisa ngomongin langsung, maksudnya gitu lah. Aku pesan dulu deh. Iya, santai aja, Neng Aqua. Iya, nggak apa-apa, aku mau pesan sekarang. Tolong satu cangkir teh dengan lemon dan kayu manis ya. Oke, gaskeun lemon dan kayu manis. Teh ala Rusia. Yang tadi kita ini ya. Ini minumannya Neng Aqua. Oh, cantik banget. Kalau nggak salah, ini teh ala Rusia kan? Oh iya, Neng Aqua tahu. Iya, Aku pernah dengar. Aku cukup yakin sih ini bukan nasi Rusia, tapi resep ini awalnya tuh ada di semacam buku masak komunitas gitu. iya Neng Aqua bener. Wah, itu menarik juga nih untuk diketahui. Sepertinya kamu menghabiskan waktu terlalu banyaknya di internet. Kamu kapan sampainya, Freya? Aku belum pulang sih dari kemarin. Walawe. Itu minumannya telan dulu, Aqua. Oh iya, maaf, sorry. Tadi kamu bilang kamu belum pulang. Bercanda doang. Oh, kalau beneran sih gila ya. Kenapa emangnya? Oh enggak maksud nyinggung. Cuman jangan lupa untuk istirahat. Kamu juga Mara. Petanda gua harus end live streaming gua dalam waktu dekat.
Pertanda gue gak boleh lama-lama kali streamingnya. Pastiin istirahat yang cukup ya. Iya, tenang aja Neng Aqua. Ya, makasih udah ingetin kita ya. BTW Neng Aqua, Ya, kamu asal dari mana? Karena dari logatnya sih kayaknya kamu bukan orang Amerika kan? bukan. Aku dari laut. Oh, jadi kamu bener-bener makhluk laut. Iya, lahir dan besar di laut. Ini betul Salva nih bener-bener. Woi, emang iya ya? Kayaknya enggak ah. Kayaknya sih si rambut hijau ini nggak ada ketertarikan sama sekali sih. Atau paling si Aquanya sama si Myrtle itu bisa jadi. Kenapa kamu pindah ke sini? Itu ngajarin mimpi di Amerika kayaknya. Emang kamu pindah bareng keluarga? Enggak, cuma aku doang yang bisa pindah. Oh, boleh tahu kenapa? Sebenarnya nggak mudah tahu bagi bangsa kami, terutama perempuan, buat dapat pendidikan yang tinggi. Aku dapat beasiswa. Sebenarnya sempat gak yakin juga sih buat pindah, tapi orang tuaku tuh support aku. Emang udah berapa lama di sini? Hampir 2 tahun. Orang tua kamu sering datang nggak? Gak bisa, kamu tahu kan, susah buat bangsaku dapat visa Amerika. Oh iya, maaf ya. Gak apa-apa, tapi kami masih kontakkan kok. Seenggaknya kita bisa fit call sekali seminggu. Kamu punya saudara kandung? Iya, kita ini orang-orang laut. Keluarga besarku mungkin sebanyak populasi Seattle sih. Waduh, banyak banget. Tapi emang sih fun fact kan emang telur ikan kan banyak banget ya. Sekali lahir bisa ratusan gitu ya. Kamu punya itu banyak saudara? Iya, tentu saja tidak. Aku cuman lebih-lebihin aja. Tapi kalau menghitung anak-anak dan cucu kakekku bisa sampai ratusan sih. Buset. Kalau kamu gimana, Freya? Kamu punya saudara kandung? Punya. Nggak sebanyak kamu sih. Aku punyanya adik laki-laki 4 tahun lebih muda. Dia tinggal di situ juga. Enggak, dia di San Francisco. Tinggal dekat rumah ontung kita sih. Dia anak baik-baik. Sementara aku yang membangkang. Kakeknya gacor. Iya, Iya, gacor. Dia anak baik-baik, sementara aku tuh pembangkang. Dia kerja di perusahaan teknik elit sambil ngurus ayah di akhir pekan. Oh, baik banget nih ya. Iya kan? Aku jadi kepikiran tahu harus ngunjungin orang tua aku setelah nyelesain draft ini. Iya, harus. Datangin lagi lah kalau kamu bisa. Iya, tahu kok. By the way, aku mau pesan sesuatu. Espresso lagi, bro. Kamu tau lah yang biasa. Oh, itu kopi udah ada. Oh, salah pencet, coy. Espressonya udah jadi. Iya, makasih. Wow, pahit. Aku suka sih tapi orang baru nih. Selamat malam, Tuan. Malam. Ada yang bisa saya bantu, Tuan? Oh iya, nggak tahu sih mau pesan apa. Mungkin sesuatu yang bisa membuat Anda bersemangat. Nggak ada di daftar menu kah? Saya bisa minuman yang spesifik sih kalau mau.
Gak kena lambungnya si Freya tiap hari espresso. Jujur nggak tahu sih, dia juga espressonya triple shot anjir. Agaknya udah kebal sih. Kalau begitu, kamu tahu STMJ, keluarlah STMJ. Itu bapaknya ras kucing atau tikus, bukan rasis ya. Kelihatan kayak tikus sih jujur, karena di otak gue pikirnya dia kayak hamster atau marmut gitu. Hamster sih, tikus sih, nggak tahu sih. Bukan kucing lah kayaknya. Maaf saya belum pernah dengar soal minuman itu. Tapi kalau misalnya bapak tahu bahan-bahannya saya bisa bikin sih. Beruntungnya saya. STMJ itu singkatan dari susu telur madu jahe. Ini yang kalian sebut kemarin. Minuman dari Indonesia, bahan-bahannya sesuai dengan namanya. Oke, siap. Kamu punya telurnya? Punya. Cuman gak aku taruh dia aja sih di rak. Tapi akan kutambahkan setelah bahan-bahan yang lain udah dicampur deh. Iya, Tanomu ya. Kucing itu emang iya. Katanya kayak tikus dikit. Ayo udah, aku mau secangkir STMJ deh. Susu telur madu jahe. Susu madu jahe. Ini susu telur madu jahe atau ada telur di atas? Jangan bilang. Ini udah bener kan? Susu madu jahe tinggal ditambahin telur. Kebalik. Ya udah, kita buang. Oh gitu. Susu telur madu jahe kan? Susu jahe madu. Kok urutannya madu dulu, tapi di giliran ini jahe dulu. Bapaknya pecinta salmonella. Ini STMJ Anda, tuan. Wah, aromanya banyak sekali kenangan. Sorry ya. Gue bingung deh kalau bapak-bapak ini gue harus pakai nada apa. Susah banget sih sebenarnya nemuin tempat yang bisa meracik STMJ dengan benar di Amerika. Aku udah keliling banyak tempat tahu, tapi nggak ada yang bisa bikin. Kamu nih orang pertama yang berhasil. Harus pakai cheat kah? Bentar. Nggak bisa, terlalu imut. Permisi, boleh tanya sesuatu ke para gadis-gadis ini? Oh iya, boleh. Anak zaman sekarang tuh sukanya apa ya? Emang kalian bukan anak kuliahan? Bukan. Oh gitu ya. Pindah mendekat ya, anjay. Boleh aku tahu kalian umurnya berapa? Pertanyaan Anda mulai aneh nih ya, Pak. Boleh balik ke kursi lu nggak? Jauh-jauh deh dari kita. Oh, sorry ya. Aku nggak bermaksud. Mara, aku cuman... Siapa orang tuamu semua ini? Aku cuman ingin... Aku dari pertama kalinya datang ke sini. Aku ingin mengerti anak-anak muda. Bukan PDF kan ya? Oh, untung di sela-sela Pak polisi nih. Tapi kayaknya bukan PDF deh dari tampangnya. Entah gua salah atau gimana ya. Untung kamu ada di sini, Pak Georgie. Ada apa emangnya? Ada orang tua aneh nih yang ngodain kita. Di mana? Maksudmu beliau? Iya, tapi nggak usah keras-keras gitu. Beliau ini tuh, oh iya, ras kucing, ayahnya si Rachel. Alamak. Beliau ini tuh mau ketemuan sama aku, jadi aku minta untuk datang ke sini.
Oh, aku baru tahu kalau ayahnya Rachel itu orang mesum. Pantas aja dia kabur. Semuanya perkenalkan, Tuan Furlong, ayahnya Rachel. Tuan Furlong ini si Freya dan Mara. Panggil Henry aja. Maafin ya soal yang tadi, aku nggak bermaksud aneh-aneh. Aku minta maaf. Tunggu sebentar. Nama Anda Henry Furlong? Betul. Dan Anda adalah ayah Rachel Florencia? Iya, betul. Furlong, Florencia. Kenapa nama belakang kalian berbeda? Apa maksudnya itu? Florencia itu adalah nama belakang istriku sebelum nikah. Oh, maafin saya ya. Rachel pakai nama itu sebagai nama punggungnya. Ayah mertua. Bit karbit. Emang bener ya si Adzi nih ya. My Bini lu si kucing ya. Kalau My Bininya Isalva yang mana? Oke, kayaknya aku lebih baik balik nulis novel deh. Aku yakin ada banyak hal yang kalian pengen ngomongin juga. Freya, aku mau ikut. Freya, aku mau ikut. Jadi, mau ngomongin apa nih? Jadi soal Rachel. Sudah aku klaim sejak rilis. Emang bener loh ya. Malam itu waktu aku mau nganterin pulang, dia tuh ngumpul sama orang-orang yang mencurigakan. Salah satunya emang agak mencurigakan sih. Aku denger ya. Apa? Aku bukan menjahat ya, bercanda. Dia ke cafe ini ngobrol sama Freya dan Mara. Gak berbahaya kok. Kamu yakin? Kalau sebelum dari sini gimana? Woi, tenang dulu dong. Emang semuanya baik-baik aja kan? Enggak, cuma rasanya dia tuh makin menjauh. Nggak tahu gimana caranya untuk bicara dengannya lagi. Atau bahkan mau ngomongin apa. Aku nggak tahu anak-anak seumuran itu sukanya apa. Setiap kita ngomong pasti selalu berantem. Saya juga punya 3 anak perempuan. Kita juga sering berantem kok. Kalau ada satu hal yang saya pelajari, itu kasih mereka waktu sama jarak. Tapi selalu pastiin kalau misalnya kita tuh bisa ada buat mereka kalau misalnya mereka butuh kita. Atau ya bisa aja jadi kasih sogokan juga. Misal ngasih mobil, ngasih akta tanah gitu kali ya. Pre-order gitu ya sistemnya. Emang ya ada yang ngeklaim-ngeklaimnya. Kalau gue Dedi Gala. Saya pernah berantem sama putri tertua saya. Dia tuh mogok bicara seminggu. Saya tuh tahu dia suka pizza. Jadi saya tuh pergi ke Rokok dan beli pizza favoritnya. Saya taruhlah pizza di meja. Lalu saya tungguin dia ngambil umpannya sambil mengintai. Pas dia gigit pepperoni itu, saya juga ikut makan. Pokoknya pizzanya tuh bantu ngadain suasana lah pokoknya. Setelah itu dia pun bicaranya jadi banyak ngomong. Tapi gimana kalau misalnya dia sukanya masalahnya dia. Rachel tuh suka menyanyi kan dan tampil di atas panggung. Aku bangga sih. Tapi dia tuh masih agak muda dan tempat hiburan itu tuh bukan tempat yang ramah untuk dia. Labelnya, medianya, fansnya. Dan aku tuh gak suka sama manajer baru dia. Rachel tuh masih kecil tahu. Gimana kalau misalnya dia apa-apain atau dipaksa pakai narkoba? Emang ada kejadian sesuatu kah? Enggak sih, belum. Tapi aku bisa merasainnya. Bapak ini paranoid aja kah? Enggak tahu sih, mungkin. Mara, aku harus pergi sekarang. Makasih ya minumannya. Ya, hati-hati di jalan. Cabutlah 2 pelanggan pertama kita. Kayaknya per hari biasa maksimal banget pelanggan deh. Terus bapak ini nggak bisa cariin manajer baru kah? Salah pencet, sorry. Rachel nih udah 18 tahun, jadi tuh udah bisa tanda tangan kontrak tanpa persetujuan orang tua.
Aku tuh selalu suruh dia berhenti, tapi tiap dia ngomong gitu ya pasti kita jadi berantem. Ya sebagai orang tua sih kita nggak bisa berbuat banyak selain bimbing mereka, dan ada saat mereka butuh kita. Lambat laun juga kita harus bisa percaya kalau misalnya mereka bisa bikin keputusan sendiri, dan semua yang kita ajarin ke mereka semoga bisa diambil lah keputusan yang tepat gitu kan. Gimana kalau dia salah milih? Ya saya bisa cari tahu sih tentang manajer itu, kalau bisa kalau misalnya itu bisa bikin bapak ini tenang. Boleh? Oke, siapa namanya? Di mana rumahnya? Siapa nama bapaknya? Morris, nama belakang Lester. Norris Lester, oke siap. Oh bukannya dia dari koran hari ini? Ya saya akan kasih tahu bapak sesuatu ya. Bentar, saya harus angkat nih. Saya dipanggil nih, jadi saya harus pergi. Saya masih mau banyak bicara tentang hal ini dengan Anda. Jadi kalau misalnya ada waktu kita ketemu lagi ya. Tunggu. Bapak kan punya nomor saya. Telepon aja lah kalau butuh bantuan ya Pak. Game story yang paling membekas di otak kalian apa? Until then. Detroit Become Human. Wait. Ya, dia keburu cabut Pak Georgie nih. Jangan khawatir, saya yakin semuanya baik-baik saja. Dulu, aku tuh pernah jadi manajer girl band, dan aku udah lihat banyak hal buruk, seburuk itu. Ya gitulah. Aku tuh nggak setuju waktu dia gabung grup idol, tapi istriku kan ibunya Rachel. Dia tuh yakinin aku untuk kasih Rachel kesempatan. Tapi semenjak dia pergi, aku tuh nggak tahu gimana cara ngomong sama si Rachel. Dede Ica apa? Semakin banyak hal yang ingin dia lakukan, aku tuh nggak tahu harus gimana. Emang dia melakukan apa? Jadi model, penyanyi solo. Ya intinya dunia yang berbeda lah dari menjadi anggota band. Aku tuh tahu dunia kayak gitu. Tapi kan sekarang banyak yang berubah. Tapi meskipun gitu aku juga nggak yakin gitu loh. Dia bisa jadi idol, berarti sudah lulus dan mulai karir solo. Itu katanya kayak orang yang bisa ngurus dirinya sendiri kok. Bapak setuju nggak? Dia masih belum siap. Aku tuh nggak mau dia kenapa-napa. Ada banyak orang jahat tahu di luar sana. Manajer simulator pasti. Doki-doki terklub sangat membekas. Oh. Orang-orang tuh ada banyak yang manfaatin dia tahu. Anda tuh bapaknya kan. Saya paham sih kalau misalnya bapak ini khawatir, tapi nggak seharusnya ngalangin dia untuk raih mimpi dia. Ya kan aku pengen yang terbaik buat dia. Emang itu benar-benar yang terbaik? Menurutku sih dia terlahir untuk jadi terkenal ya. Tapi dia tuh masih anak-anak. Dia tuh anak perempuan aku. Ya pantesan berantem, mikirannya kayak gitu kan. Aku gak bermaksud kayak main miside guys, miside. Aku tidak bermaksud bicara kayak gitu tahu. Gak peduli nih dia laki-laki kek perempuan kek. Bapak tuh malah bikin dia makin jauh kalau misalnya kayak gini terus. Dengan pengalaman bapak harusnya bapak tuh bisa bantu dia ngejar mimpinya tahu. Dulu aku tuh juga anak yang keras kepala. Tapi kalau misalnya dikasih nasihat nih tentang, mungkin aku bisa kasih nasihat nih tentang gimana caranya ngadepin anak bandel. Boleh. Gak apa kan kalau misalnya saya di sini agak lebih lama marah. Iya santai aja, belum mau tutup kok. Aku kalau suka coba DDIC, coba main game Fear and Hunger bang. Manis segar membuat terbangun sihir hitam. Kopi tambah min. Tambah apa tuh sendoknya? Kopi tambah min doang kah? Manis tambah madu kah? Hari Senin. Tapi gua udah ngantuk.
Daripada gua ngantuk-ngantukan, lebih baik kita tidur ya. Wait, kita tutup sampai di sini aja. Bentar, wait. Tapi sampai gue save dulu. Personil militer ditempatkan di sepanjang pantai timur untuk mencegah ledakan imigran dari Atlantik. Wakil bangsa werewolf mendesak kementerian untuk mempermudah akses mendapatkan obat penenang. Seorang tutor dari kota Salas ditangkap atas kasus ekstremisme dan pemusik anak. Simpan. Ya. Kembalikan permainan. Enggak, kita kaman dulu pertama. Mau jadi kepo deh. Oh iya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Progresnya masih awal banget ternyata ya. Anggap ini iya masih seperempat, kurang lebih 11, 12 seperempat. Ya udah guys, kurang lebih kayak gitu dulu untuk hari ini karena jujur gua udah mulai capek. Sebelumnya makasih teman-teman semuanya yang udah nemenin gua main game dan nemenin nonton, yang udah komen, tetap layar, nge-give dan nge-follow juga. Jujur nih sebenarnya gue tuh mikir kayaknya belakangan ini mungkin device gue entah kurang kompatibel. Kenapa tiba-tiba yang awalnya gue live streaming lancar, jadi belakangan ini jadi kayak kresek-kresek gitu suaranya. Jujur pusing sih, gue nggak tahu gimana ngurusnya. Intinya makasih deh teman-teman semuanya. Mungkin kita lanjut lagi besok. Entah kita lanjut lagi besok atau kita lanjut lagi lusa, karena jujur gue besok ada 11, enggak, bukan 11, ada sekitar 90% kemungkinan atau 50%, masih 50-50 gue bakal hangout sama teman gue, jalan-jalan, dan malamnya pasti gue capek. Jadi bye bye semuanya, good night, selamat tidur, selamat bagi yang sudah merayakan Hari Raya Idul Fitri. Tadi gue bakal cerita lah besok-besok mungkin tentang pengalaman gue hari ini. Gue soalnya hangout sama teman gue. Thank you dan see you next time untuk di game yang sama ya.